ila hadratil nabi wa syafi'ina rasulullah sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'ada al-jannata liman ittaqahu wa 'ada an-nara liman asaf wa man tawakkala 'alaihi kafara wa man fawwada amrahu ilaihi dabbarahu wa 'ala amali subhanahu wa ta'ala 'ala ma a'ta. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu alladzi tanazzaha an kulli ma siwah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi ikhtarahu Allah wastafahu wa jadabahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ila anqala. Dalam satu hadisnya baginda Rasulullah SAW bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran." Yang artinya, barang siapa yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, niscaya Allah SWT haramkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya dengan gembira saja Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kemuliaan yang begitu luar biasa, yaitu dia terbebas daripada siksa api neraka. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bergembira dengan masuknya Ramadan. Bukan orang yang menginginkan supaya Ramadan itu kan ada dalam kehidupan. Para ulama mencatat dikhawatirkan matinya su'ul khatimah adalah orang-orang yang berandai-andai Ramadan itu tidak ada dalam kehidupan. Jangan ada bulan puasa lagi. Nah itu bahaya. Dikhawatirkan matinya su'ul khatimah, mengalihi aja mau bulan Ramadan puasa mengalihi, jangan ada. Itu bahaya. Yang hebat itu, yang istimewa adalah orang yang gembira dan bahagia. Apa yang dimaksud dengan gembira dan bahagia dengan masuknya bulan suci Ramadan? Maksudnya adalah mempersiapkan dirinya sebelum memasuki Ramadan. Kebahagiaan dan kegembiraan dan kebahagiaan itu sifatnya bukan hanya duniawi, tapi sifatnya adalah ukhrawi, hal-hal yang berkaitan dengan akhirat. Banyak diopang nang himung masuknya Ramadan, tapi sifatnya bukan akhirat, tapi hanya semata dunia. Udah senang mananya bila bulan puasanya. Wadai banyak yang keluar. Ini banyak bahaya keluarannya. Lumpur surga, suara memakan. Mana yang lumpur surga suara memakan. Lumpur aja nyaman mana? Apalagi buat pedagang mau dari mau mana bulan Ramadan aja. Jualan tape, jualan baju koko, kopiah, jualan kurma, macam-macam yang awal ini setahunan belum Ramadan nyobanya aja.
gembira juga, cuma ini sifatnya hanya duniawi. Jadi gembira di situ sifatnya akhir. Kenapa? Karena di antaranya Rasulullah SAW sendiri katakan, aku diberikan 5 keistimewaan. Umatku, kata Rasulullah, diberikan 5 keistimewaan di bulan suci Ramadan yang tidak Allah berikan kepada umat-umat sebelumnya. Yang pertama, bau mulut orang berpuasa lebih dicintai Allah lebih daripada minyak wangi kasturi. La khulufu qamis shaim atyabu 'inda Allah min rihil misk. Yang kedua, syaitan-syaitan dibelenggu, diikat sehingga tidak leluasa mengganggu, menggoda, membujuk rayu umat manusia melakukan dosa dan maksiat selama bulan suci Ramadan. Pintu surga dibuka selebar-lebarnya, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Semua makhluk Allah mendoakan dan memintakan ampun sampai menjelang mereka berbuka puasa. Dan surga tiap hari berhias-hias untuk menyambut kedatangan orang yang sudah menahan hawa nafsunya selama bulan. Allah lipat gandakan pahala. Yang satu ibadah fardu menjadi 70, ibadah fardu, satu ibadah sunat menjadi satu ibadah fardu. Luar biasa. Bulan yang diberikan Allah keberkahan, 10 hari pertama rahmah, wa awwaluhu rahmatun, wa awsatuhu maghfiratun, wa akhiruhu itqun. Banyaklah istimewanya. Nah, jadi gembiranya itu yang sifatnya akhirat. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang yang gembira dan bahagia. Nah, mempersiapkan Ramadan ini dikatakan ada zahir, ada batin. Di pengajian kita mungkin hari ini dan subuh Jumat akan datang mungkin sebelum masuknya Ramadan. Kita awali dengan fikih puasa, mengingat-ingat pulang. Nah, persiapan zahir ini penting juga. Persiapan zahir, hal-hal yang menunjang supaya kita nyaman dan mudah puasa. Nah, persiapan zahir. Apa persiapan zahir ini? Di antaranya keperluan kita sehari-hari, terutama ketika di bulan Ramadan nanti. Siapa kan? Kayak kadang-kadang mungkin sahur, apa nang dimakan waktu sahur kan? Kayak pembukaan, waktunya diatur, pekerjaannya disusun rapi, supaya tidak menjadi alasan meninggalkan puasa. Gawian nampina berat-berat. Nah, sadang dari pikiran ini nabi laku gawi kita nang berat bisa laku puasa nih. Nah, sadang sudah mulai begini. Mempersiapkan keperluan kita selama Ramadan supaya jangan tapi rancak ke pasar. Cukuplah beras supaya cukup sebulanan berapa belet bukan? 5 belet kan? Ini gajang-gajang makanan makan dari gajang 5 belet. 2 kali selonjoran untuk talam yang taruh ini jumlahnya pengantin kan ini supaya cukup, kadang alih lagi, kadang rancak ke pasar. Sebab bilanya rancak ke pasar banyak yang dilihat, banyak yang dilihatnya gini, banyak main teror, banyak menyimpulkan, banyak menyambat, banyak yang didengar, karena banyak yang takuyang. Nah,
Dia dikurangi, dikurangi keperluan itu secukupnya. Jadi yang kurang-kurangnya itu sedikit aja lagi satu saja. Persiapkan dengan istighfar dan taubat kepada Allah. Minta ampun kepada Allah sebelum Ramadan ini. Berasihi dulu diri dari dosa dan maksiat. Gawian-gawian yang benar ada baik sadang ditinggalkan sudah. Saling minta maaf, minta ridho kepada sesama, supaya jangan ada masih bercakut, berselisih, pertikaian, perkelahian, ada dendam, ada kebencian, ya, ada permusuhan, dibersihkan. Makanya sekarang ini semua syambat kan sudah beres sudah. Nah, juga termasuk persiapan adalah mempersiapkan ilmunya, baik berkenaan dengan sah dan tidaknya puasa, supaya sah puasanya menurut ilmu fikihnya, juga sah puasanya menurut ilmu adab dan tasawuf. Wajib kita mengetahui apa saja yang dapat membatalkan puasa dan apa saja yang dapat membatalkan pahala puasa. Bab shaum ini adalah bab puasa. Hakikatuhu syar'an, arti puasa menurut syariat al-imsaku an jami'il muftirat ala wajhin makhsusin, menahan diri dari semua hal-hal yang dapat membatalkan atas bentuk yang khusus. Jadi arti puasa itu menahan diri dari yang membatalkan. Kalau dari segi bahasa, puasa maknanya lebih luas daripada menurut secara syariat. Karena menahan diri daripada berbicara pun termasuk puasa, sebagaimana yang dikatakan Sayyidah Maryam di dalam Al-Quran, inni nadartu shauma, aku telah bernadar puasa. Apa yang dimaksud puasa itu? Walan ukallimal insiya, bahwa aku tidak akan berbicara kepada manusia satu orang pun. Jadi orang pada memandir untuk puasa juga dari segi bahasa. Wa shaumu ramadhana fardun bil ijma'i ma'lumun minad dini bid darurah. Puasa Ramadan adalah kewajiban yang disepakati secara ijma', kesepakatan para ulama. Dan puasa Ramadan termasuk sesuatu yang sudah diketahui di dalam syariat agama Islam akan kewajibannya. Namanya ma'lumun minad dini bid darurah. Arti ma'lumun minad dini bid darurah, hampir semua orang Islam tahu tentang hukumnya puasa Ramadan itu wajib. Mulai dari orang awam terlebih orang berilmu. Tahu orang mereka, sehingga apabila ada orang yang mengingkarinya, fayakfuru jahiluh, kafirlah orang yang mengingkari wajibnya puasa Ramadan. Ini sudah ada puasa, mengingkari pulang wajibnya, hukum wajibnya, nah itu menjadi kafir. Ya, ada juga orang yang kada puasa tapi masih mengetekatkan puasa itu wajib, sama kayak hukum meninggalkan sembahyang juga. Ini tidak bisa dihukumi kafir, tapi tetap ada dosa juga. Ini sudah ada puasa, kemudian mengingkari tentang hukum wajibnya puasa, ini yang jadi kafir. Nah, ini biasanya orang mengingkari ini karena umpat pengajian-pengajian yang tidak aneh-aneh, sehingga semakin bertambah ilmu bukan semakin dekat dengan Allah, bertambah ilmu semakin jauh dengan Allah. Buktinya apa? Lemah dalam syariat,
meninggalkan kewajiban dan mengekekatakan yang wajib itu kada. Yang wajib itu hubungan yang belum sampai lagi buahnya aja. Kalau kami ini buat sampai kan? Sampai kemana dia? Sampai ke neraka. Tolong sembahyang itu masih ilmu kulitnya ya. Kalau udah ilmu dalamnya, kulitnya. Nyawa lihat dalam jangan yang nyawa sembah itu nyawa lihat dalam dia. Biar bang lihat ada. Kemudian lihat kayak bentuknya kan. Kemudian padahal bentuk kafir. Lain Allah Taala itu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Macam-macamnya. Illa idza kana jahilan nasyabi badiyatin bamidatin anil ulama. Nah, kecuali orang yang mengingkari wajibnya puasa itu adalah ia orang yang jahil, bodoh. Bodoh di sini karena tahu bahwa puasa Ramadan hukumnya wajib. Karena apa jadi dia tidak jahil? Karena tinggal dibesarkan di suatu kampung yang jauh dari alim ulama. Tapi rasa ada lagi ini di mana-mana banyak orang alim tuan guru, apalagi di zaman media sosial ini tinggal di punco mananya informasi keagamaan bisa diakses. Nah, sekarang mungkin yang kedua orang yang ujur memadahkan puasa Ramadan kada wajib tapi jangan berdosa karena dia kada keluar dari agama apa? Aukana qariba ahdin bil Islam. Atau orang itu berada dekat di masa-masa awal Islam, mau gitu baik, bahari di zaman Rasulullah. Atau artinya ini orang hanya masuk Islam bisa juga biar jalan. Orang namanya masuk Islam mungkinnya kada tapi tahu juga hukum tentang puasa Ramadan. Nah, dikiranya sekadar anjuran saja, pada itu kewajiban. Lalu ini mengingkari, nah itu apa? Namun kayak kita ini pertama sudah lolos jadi orang Islam. Yang kedua kita tinggal di lingkungan para alim ulama, banyak orang-orang alim yang menjelaskan masih aja kita lagi katakan puasa Ramadan wajib. Nah itu yang keluar dari Islam. Wa man taraka shaumahu li ghairi udrin min safarin wa maradin ghairi jahidin li wujubihi. Barang siapa yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa ada alasan udzur. Contoh udzurnya seperti suatu perjalanan atau sakit, ghairi jahidin sedangkannya sedangkannya kada mengingkari wajibnya dengan itu dan karena mengingkarinya kaan qala seperti yang mengatakan as-saumu wajibun alayya walakin la asum. Puasa Ramadan ini wajib pangginya lah akan puasa Ramadan ini wajib atas aku akan tetapi aku ada puasa. Nah makanya kayak orang ini bisa ditahan di sini bisa diartikan bisa juga diikat, dipasong. Wa muni aminat ta'am wa syarab dan dicegah dia dari makan dan minum naharan di siang hari. Sama itu aja puasa juga kan. Mana ada ini dia aja yang makan apa kalian. Kasih supanan dengan ada puasa ini kasih supanan. Lagi biar ke pasar, coba biar ke pasar ini lah. Udah bulan puasa biar ke pasar 5 situ. Tuh ada toko ipar-ipar dulu di situ toko aja. Waduh situ buat klien nih orang pelakunya. Nah, Allahu Akbar. Mencocokkan tolongnya. Ya kita cewek lah banyak panang harus kita pelajari dan kita dalami kenapa masih banyak orang Islam di bulan Ramadan kada puasa.
terutama pekerja-pekerja berat. Karena awal juga kita langsung menyalahkan gitu kan. Alangkah bagusnya kita hendak tahu itu kita terjun langsung takuni dalam ini puasa. Ada sebagian itunya tahu ya puasa Ramadan itu wajib, cuma karena keadaan, faktor keadaan. Ada orang itu yang punya begawi hasilnya untuk hari ini aja. Di begawi hari ini itu buru-buru ngangkut barang, membawa barang-barang yang berat kecil. Kalau bisa tanggungan hasil yang diongkosi bini 2, ada peraturan guru lagi. Ada bini anak 3, 4 yang diongkosi tabungan berada ke sini. Pokoknya hari ini begawi mencari, hari ini gajinya pakai hari ini ada orang lain. Nah awalnya mau perayaan. Sedangkan orangnya ini belainya puasanya kalau begawi. Aku nih puasa kalau begawinya. Karena dia laginya duit mau kosin ada orang lain. Jadi di antara alasannya itu. Makanya kalau awal juga kita langsung kayak pelah memandang mereka sebelah mata tuh karena awal itu. Cuma kita bahasa hukumnya tetap kita sampaikan. Namun dalam prakteknya perlu kita pendekatan. Maka kita beruntung kita termasuk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan pekerjaan kita kadang menghalang-halangi itu untuk beribadah. Kita berisi gawian, kita berisi pekerjaan untuk menafkahi anak bini, tetapi bila sampai waktu sembahyang kawal kita sembahyang. Bila di bulan Ramadan kawal kita puasa bersyukur kepada Allah, syukur kepada Allah. Malahan diharapkan pekerjaan kita itu membantu kita untuk beribadah dan kalau kita menolong menebar kebaikan kepada sesama itu luar biasa. Sangat disayangkan orang yang memiliki pekerjaan tetapi pekerjaannya menghalang-halanginya untuk beribadah, berbuat taat, terlebih melaksanakan kewajiban. Bulan suci Ramadan yang mestinya kaum muslimin puasa, ini karena bosan, dikarenakan alasan pekerjaan tadi. Nah, sangat rugi. Ada seorang ulama lah di Jawa Timur kan. Beliau tuh kiai besar, cuma penampilannya biasa. Diwawancara tentang puasa di Jesidin. Ya, itu perlu kita mengkaji lagi, jadi mendalami alasan-alasan orang-orang seperti itu karena puasa. Mestinya nah kayak orang-orang kita ini memikirkan juga, nah kayak apa caranya supaya mereka kaum puasa. Mungkin kita tahu alasan-alasan mereka seperti itu kan, kalau kita jadi maka ulun sangat berharap, sangat berharap orang-orang kaya, orang-orang nangsugi, orang dermawan supaya membantu mereka itu sebelum Ramadan. Udah kayak perjanjian gitu nah, mereka perjanjian. Nah ini buat aku balik ikamnya nah, kawal kami puasa Ramadan kita boleh aja nak itu. Ulun mun kada pegawai bae jar. Anak kau ulun mana kayak anak bini di rumah. Kada bisa tabungan, kada bisa simpan. Nah sedangkan ulun ini dia begawi lu nggak puasa. Menurut puasa kayak banyak. Nah orang-orang lain nah dibantu. Nah aku bari kamu kayak kamu supaya kamu puasa sebulanan, sekeluarga kamu di rumah. Tapi kan ujung-ujung puasa. Insyaallah baik ya. Berapa julung? 3 juta coba berapa sebulan? 3 juta. Sehari kan, sehari 100.000 untuk puasa buka puasa coba kira-kira lah. Nah, jadi jar-jar kiai itu daripada kita bawa mamai-mamai, daripada kita menyambat-nyambat tuh nah itu bagus. Jadi lebih kita lihatlah alasan-alasan. Tapi ada juga sebagian orang yang kadang puasa memang dasar pengoler. Nah ini karena kawan ini karena kawan ini
ada kali obat ini. Nah, terutama keluarga-keluarga kita bantu, kita lihat. Jadi kita lebih berada pada posisi jangan suka menyalahkan. Nah, itu sudah sifatnya kan. Kenapa kami tidak puasa? Nah, hendaknya kita tahu kenapa ini kada puasa. Harus tahu dulu kita. Alasannya itu apa? Kalau alasannya dari memangnya mengendekkan kan itu kada wajib, itu sekali ibadahnya. Ini keluar dari Islam. Tapi kalau alasan-alasannya dari sifatnya pribadinya seperti itu, keadaan kehidupan keluarganya, nah, alangkah bagusnya kita membantu. Kalau kita kadang langsung membantu, paling ada kita jadi perantara, mencari akan orang yang katuju bersedekah, menyumbang, kita arahkan ke situ, itu lebih bagus, itu luar biasa. Sama kayak pembinian yang mohon maaf yang menjual dirinya. Kada kawaju kita langsung menyalahkannya. Mungkin kita pada tahu kehidupan mereka sebelum terjun ke itu, nah, bisanya kita menyalahkan. Takutannya kita merasa lebih baik, lebih bersih, lebih suci dari mereka. Inilah benih-benih kesombongan seperti iblis. Namun kita menyalami lebih dalam apa alasan mereka, barangkali paling kadang kita kadang mudah menyalahkan mereka. Nah, kalau kita pun di posisi seperti itu, kadang kita diuji oleh Allah, bagaimana dengan kita? Nah, itu banyak memberat gitu. Nah, itu. Makanya orang-orang yang dakwah langsung di jalanan punya merasakan pengalaman-pengalaman itu daripada dakwah hanya duduk-duduk di mimbar-mimbar seperti itu. Kita pengalaman banyak di kawan-kawan yang dakwah di jalan-jalan seperti itu. Masya Allah luar biasa, lembut-lembut hatinya, langsung mengetahui keadaan mereka yang jauh di mana. Katakan istilahnya katakan broken home, ya Allah, anak-anak pangki, kenapa jadi nangka itu? Nah, biasa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kebaikan bagi kita bersama. Jadi orang yang mengatakan puasa fardu atas aku tapi aku kada puasa, maka orang seperti ini ditahan dan dicegah ia dari makan dan minum di siang hari Ramadan. Litahsulalahu suratus shaum, agar memperoleh baginya gambaran puasa. Wa huwa ahadu arkanil Islamil khamsah. Puasa adalah salah satu dari rukun Islam yang 5. Nah, dari istilah puasa tadi menurut syariat, dari situlah para alim ulama menjelaskan tentang rukun puasa. Yang pertama, al-imsaku an jamil mu'tirat, menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa ala wajhin maksus. Maksudnya dengan tata cara khusus, salah satunya niat. Maka kata ulama, rukun puasa itu ada 2. Pertama niat, yang kedua menahan diri dari yang membatalkannya, mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Yang pertama kita bahas kalau pada hari ini untuk sebutin di mana niat. Orang puasa wajib berniat. Puasa fardu kah, puasa sunat kah, wajib berniat. Bila orang puasa kada berniat, tuh kada puasa malamnya. Tuh ngarannya diet. Orang diet itu apalagi diet keras, mau diet keras ngarannya diet keras. Ada namanya makanan. Menurut petunjuk beginian 6 lemak daripada poros. Apa diet sikat aja cilai. Bila pian yang
nyaman liur makan makanannya apa tahan-tahan, asal jangan banyak, asal jangan berlebih-lebihan. Kenapa? Ini diet, orang diet tuh diet, orang puasa masih bersahur berbuka. Kalau diet keras itu ada makanan bersahur ada berbukaannya. 3 hari 3 malam pada si makanan, hari keempat mati. Luar diet banget. Beginian itu amuninya Allah jadikan awaknya lemak bagus. Itu kada lemak mah kada gendut kada gemoy. Nah, bagus biar syukur ya. Behenol lagi. Ada usah. Memang kayak itu saja. Nah, apabila berniat puasa wajib, puasa Ramadan, puasa ini berniatnya malam. Puasa wajib berniatnya malam. Puasa Ramadan, puasa wajib termasuk Ramadan niatnya malam. Malam yubayyit siyam fala siyama lahu, ujar Rasulullah. Barang siapa yang tidak meletakkan niat puasa wajibnya di malam hari, maka tidak ada puasa bagi dia, kada sah. Jadi malam itu antara maghrib sampai sebelum subuh. Kalau puasa sunat boleh aja niatnya limbah terbit fajar sampai sebelum zuhur, dengan catatan limbah subuh jangan melakukan hal yang dapat membatalkan puasa. Di dalam madhab Syafi'i, puasa Ramadan niatnya tiap malam. 30 hari kita puasa, 30 malam kita berniat. Malam tadi berniat pakai hari ini, malam esok berniat pakai besoknya. Tidak boleh sebutin niat untuk sebulanan menurut madhab Syafi'i, kecuali dalam madhab Imam Malik. Menurut madhab Imam Malik boleh berniat sekali untuk sebulanan. Nah, maka dalam hal ini kita bagusnya kena malam pertama Ramadan tanggal 17 Februari kena pemerintah akan mengumumkan. Jadi malam Rabu lah, malam Rabu ada sudah ada berita menjadi pemerintah akan mengumumkan kapan awal Ramadan. Bila malam itu terlihat hilal dengan syarat-syaratnya dan diumumkan berarti Rabu puasa, ya kan? Bilanya kada terlihat berarti Syabannya 30 hari, berarti hari Kamis. Nah, tunggu informasi resmi aja lah dari pemerintah. Jangan anak bertarawih dulu sebelum ada pengumuman resmi. Nah, niatnya pas malam pertama, sengaja puasa Ramadan tahun ini 1 bulan penuh karena Allah. Nah, boleh bertaklid mengikuti pendapatnya Imam Malik. Tetapi tetap setiap malam berniat puasa karena menurut madhab Imam Asy-Syafi'i. Panjang lebar belum jelaskan alasannya kedua ini. Yang jelas itulah fikihnya. Dalam berniat disunahkan membaca lafaz niat. Lafaz niat yang sering kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sengaja mau berpuasa, ini niatnya. Niat puasa yang lengkap dan sempurnanya. Sengaja mau berpuasa besok hari daripada menunaikan fardu bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Nah, ini kita ulah, insya Allah Jumat akan datang kita jelaskan tentang hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita dalam taat dan ibadah kepadanya. Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, dan Allah berikan kita bimbingan hidayah petunjuk mengisi dan mengisi Ramadan nanti dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Niat kita diminta untuk bertahlil, doa arwah, doa haul, untuk
Salim bin Haji Ismail, Hajah Mina binti Muksid. Semoga yang diniatkan mendapatkan rahmat di sisi Allah dilapangkan, diluaskan kuburnya, diterangi, diberikan cahaya keharuman surga, dimasukkan ke dalam surganya, mendapatkan rahmat dan ridhanya, dan dikumpulkan bersama nabinya Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, la bi dzikrillah tatma'innul qulub. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Illallah, la ilaha 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 illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la
أجرنا من تلوسنا اللهم اجعلنا اللهم اجعلنا لهم من النار وفلانا من النار وإيابا من النار وسرا من النار وإطلاقهم من النار اللهم اجعل القرآن لهم في قبورهم مونسا وفي القيامة شفيعا سرا نور بالجنة ربيعا اللهم إن كانوا محسنين فزد بإحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم مفردا من حفر النيران اللهم أنزل الرحمة والنعمة والبهجة والمغفرة والشفاعة على أرواحهم اللهم أدخلنا وإياهم الجنة بغير حساب بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وقال الله لكم. Mari kita semua. Diumumkan kepada jamaah khusus jamaah laki-laki diundang habis sembahyang isrok ini di rumah belakang Pak OJK di muka Pasar Bekasi mengadakan aulan 2. Undangannya khusus bapak-bapak jalan. Awalnya ta'ala usulli sunnatul isyur wa ta'ini mamanillahi Allah berkebir ini Allahu Akbar. Ya Allah, nikmat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu alaihi wa sallam sayyidina wa maulana Muhammadin amin wa alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa Allah min syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam
Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم 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 صل على محمد اللهم صل عليه وسلم